Saya melayani kurang lebih 20 tahun di wilayah pelayanan Gemit. Istri saya 3, anaknya itu juga saya punya anak itu. Kau kuatkan di saat ku lemah, kau menopang di saat ku merasa gagal. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biar ini menjadi waktu yang paling baik buat kami. Kami mohon Tuhan, jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami hari ini, bukan saja untuk mengerti firman Tuhan, tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati setiap hati yang sungguh disiapkan untuk pemberitaan ini. Tuhan, jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Dalam sukacita kita di hari ini, puncak perayaan pelayanan kaum perempuan GKST di Jemaat Efata. Kita dikasih tema yang baik ini, keluarga bijaksana di tengah badai. Saya pilih satu ayat ini, satu bagian pembacaan Alkitab menurut Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yang sudah dapat katakan amin. Amin betul. Separuh tidak buka Alkitab juga amin itu tidak bijaksana itu. Oke. Kita baca bersahutan. Saya baca ayat-ayat yang tercetak sedikit keluar. Saudara baca bagian ayat yang tercetak agak ke dalam. Menurut Mazmur 128, berkat atas rumah tangga, nyanyian siara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Memulai khotbah ini saya ingin mengatakan dua hal. Pertama, saudara, saya diminta untuk perkenalan dulu. Ya, saya pendeta Yandi Menobe. Saya orang Timur, lahir 100 km dari kota Kupang, Soe namanya. Saya pendeta Gemit per tanggal 24 Oktober kemarin. Saya pas usia pelayanan sebagai pendeta itu 18 tahun di Gereja Masih Injili di Timur, tambah vikaris, jadi saya melayani kurang lebih 20 tahun di wilayah pelayanan Gemit. Istri saya 3, anaknya itu juga saya punya anak itu. Istri saya seorang pendeta Gemit juga, sementara ini melayani di Jemaat Gemit Anugerah di Kupang. Kalau saudara pernah ke Kupang, ada kantor gubernur, lewat kira-kira 300 meter ke sebelah ada satu gereja Anugerah namanya. Itu istri saya melayani di sana dan saya tinggal di situ. Kami punya 3 orang anak, masih kecil-kecil, dua laki-laki dan 1 perempuan. Yang paling besar baru umur 12 tahun. Yang paling kecil 6 tahun. Saya menikah itu sudah umur 32 tahun. Hanya karena komitmen saja. Pacaran 10 tahun baru menikah. Sudah melayani 5 tahun baru menikah. Jadi akhirnya kami pacaran jadi 10 tahun. Orang tanya saya, pendeta, kenapa bisa pacaran sampai 10 tahun? Saya bilang karena kalau saya berhenti dengan dia, siapa lanjut dengan saya? Jadi saya juga pikiran itu.
Ya sudah, anak-anak masih kecil dan bersyukur kami masih ada dan melayani sampai hari ini. Semoga perkenalan ini jadi baiklah buat kita sedikit. Saya kira itu. Nah, kedua saudara-saudara, usia 67 tahun saya ingin mulai mengatakan begini. Kedewasaan itu ada 3. Ada berapa? Pertama, dewasa biologis. Dewasa biologis itu dulu kita punya berat badan hanya 37. Sekarang 73. Itu dewasa biologis. Dulu kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang perut ada 3, satu di sini, satu di sini, satu di sini. Itu dewasa biologis. Siapapun bisa begitu. Makan tidur, makan tidur, makan tidur, cocok, gemuk itu. Itu pertama. Kedua, dewasa psikologi. Dewasa psikologi itu tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun tapi kalau tukang tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, tersinggung kok sedikit-sedikit. Di Palu ada yang biasa tersinggung begitu, ada ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu pakai baju warna. Hati-hati kalau tersinggung di Kupang. Di Kupang itu kalau ada orang tersinggung dan biasa tersinggung, waktu dia tersinggung di orang banyak, orang suka bawa korek bilang begini. 3, dewasa iman. Dewasa apa? Dewasa iman itu kira-kira begini. Ada anak umur 3 tahun, ada meja berat 10 kg. Anak umur 3 tahun bisa pikul meja yang 10 kg? Tidak bisa. 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun. Dia pikul meja yang 10 kg. Bisa? Yang berubah anak atau meja? Itu dewasa iman. Orang dewasa iman tidak akan pernah meminta beban menjadi ringan. Tapi orang dewasa iman meminta bahu yang semakin kuat. Amin kok? Saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat ini muka masalah semua. Nih. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Itu masalah. Dan semua orang mengalami itu. Siapa yang dewasa iman tidak akan merengek-rengek kepada Tuhan. Tuhan tolong kasih ringan ini beban. Tidak. Dia bilang, Tuhan kasih saya bahu yang semakin kuat. Karena kalau Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan tahu seberapa kuatnya saya. Amin kok? Karena itu orang dewasa iman tidak akan pernah meminta orang lain berubah. Tapi siapa berubah? Diri sendiri. Kadang-kadang kita sibuk minta orang berubah, tapi kita jarang rubah diri sendiri. Amin. Di Palu ada di sini juga. Coba tunjuk coba. Jangan itu cari masalah itu. Oke, sebelum kita masuk di bagian ini saya mau kasih tahu saudara begini. Tuhan Allah sudah, waktu kita ikuti kisah penciptaan, Tuhan Allah sudah cipta babi. Terus dia bilang baik. Waktu cipta ayam Tuhan bilang baik. Waktu cipta kucing dia bilang apa? Baik. Waktu cipta sapi dia bilang apa? Baik. Tapi melihat laki-laki itu sendiri, Tuhan bilang apa? Tidak baik. Tidak. Semua Tuhan bilang baik. Waktu lihat laki-laki itu sendiri Tuhan bilang apa? Tidak. Itu berarti laki-laki itu tidak cocok dengan babi. Iya, tidak cocok dengan ayam, tidak cocok dengan sapi. Laki-laki itu hanya cocok dengan pertanyaannya masih cocok. Sekarang ini masih cocok. Di Kupang itu cara menyebut cocok itu ada 3. Pertama, kalau kita bilang begini, cocok. Saudara tahu artinya? Ya cocok itu, pas itu, klop itu, mantap itu, serasi itu. Kalau kita bilang apa? Cocok. Tapi kalau kita bilang begini, cocok, bisa tangkap artinya? Suami tukang maki, istri tukang maki, tetangga yang dengar bilang apa? Cocok. Kira-kira begitu. Yang ketiga, cocok itu paling bagus diucapkan oleh satu suku di NTT, Alor. Kalau mau bilang cocok itu, kaki satu di depan, dia agak tunduk sedikit, mata dikasih begini, baru dia bilang cocok.
Jadi kita pertanyaan ini penting buat kita semua. Masih cocok begitu. Itu. Tema ini sesungguhnya mau mengantarkan kita kepada satu bagian di mana badai tetap ada, tapi kita tetap butuh bahagia. Jangan lupa bahagia. Amin kok. Saudara bahagia. Di rumah bahagia. Di ibadah perempuan bahagia. Pengurus bahagia. Wih, sedikit lagi dunia kiamat di sini saja. Ini bahagia semua, ini luar biasa sekali ini. Wah. Tapi pertanyaan pentingnya adalah bahagia itu apa? Apakah karena saudara kaya raya lantas bahagia? Buktinya ada banyak orang kaya raya tapi tidak bahagia. Apakah karena saudara terlalu cantik lantas bahagia? Tidak juga. Ada banyak orang cantik tapi tidak bahagia. Lihat satu orang kalau di depan dia lebih putih sedikit dari kita, itu yang kulit hitam itu agak sedikit gelisah. Nanti dia lihat begini. Padahal ada lagu dulu bilang biarlah yang hitam, jangan harapkan. Jadi mau pakai oker juga tidak bisa. Saudara pakai pemutih, minta maaf hanya di wajah saja. Leher ke bawah gelap lagi dan saudara tidak bahagia, saudara tidak bahagia nanti itu. Ini cantik juga belum tentu bahagia. Ya. Lalu pertanyaannya adalah apa kata Alkitab tentang bahagia? Pembacaan tadi mengisyaratkan dengan sangat baik untuk kemudian kita ukur. Satu, rumah tangga yang bahagia itu ialah kalau takut akan Tuhan. Kalau apa? Suami-suami yang takut Tuhan itu tidak akan pernah tipu istrinya. Amin. Ibu-ibu ada yang pernah kena tipu? Makanya saudara tertekan itu. Suami-suami yang takut Tuhan itu tidak akan pernah menampar istrinya walaupun dia sangat marah. Saya mau tanya, di Palu ini ada suami-suami biasa pukul istri? Kok ini semangat sekali ya? Iya. Atau saya balik pertanyaannya, ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami boleh angkat tangan? Jangan. Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang. Saya tidak tanggung jawab di situ. Yo, saya mau tanya ibu-ibu, kalau kena pukul tiap hari bahagia? Siapa yang bangun tidur, terus kerja, masak, siap buat suami, siap buat anak-anak, terus dia lihat jam, sudah jam 10 pagi, kok belum kena pukul ya? Terus dia cari suaminya, papa, iya, ini hari belum, papa. Bahagia kalau kena pukul. Suami yang takut Tuhan tidak akan pernah menampar istrinya, tidak pernah tipu. Istri-istri yang takut Tuhan tidak akan pernah memaki suaminya, tidak akan. Di sini ada ibu-ibu biasa maki, ada di sini. Dia kurus atau gemuk? Wah, itu bahaya itu. Saudara, tidak boleh maki, tidak boleh. Saya mendefinisikan maki ialah mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Itu barang dong diam-diam di situ, omong untuk apa? Dia diam. Kalau ada anak kecil maki tanpa kita setuju, kita masih bisa terima. Anak kecil itu kalau mandi habis, biar dia tidak pakai apa-apa, papa mama punya tamu ada, dia bisa keluar, dia jalan-jalan. Biar tidak pakai apa-apa. Betul kok tidak? Tapi coba dia pu bapak coba. Coba dia pun bapak mandi habis begitu, terus ibu-ibu ada latihan paduan suara begitu, terus beliau keluar, hai besti. Wah, itu bisa jadi masalah. Yang takut Tuhan itu bahagia. Kedua, rumah tangga yang takut Tuhan, keluarga yang takut Tuhan itu sekaligus bijaksana ini adalah kalau makan dari jeripaya tangan sendiri. Kalau apa? Orang kalau makan dari jeripaya tangan sendiri itu bahagia. Kalimat terbaliknya adalah
Jadi bagi keluarga yang hanya harap warisan tidak akan bahagia. Yang harap warisan tidak akan bahagia. Karena orang-orang yang harap warisan itu, anak-anak yang harap warisan, itu pertanyaannya tiap hari itu hanya satu. Kapan Bapak mati? Kalau tiap hari hanya tanya kapan Bapak mati, kapan Bapak mati, kapan Bapak mati, lama-lama Bapak belum mati, dia mati duluan itu. Saudara, kalau saudara tinggal di rumah yang fasilitas mewah dan lengkap sekali, tapi itu kalau masih rumah orang tua, belum bahagia. Kalau tinggal di rumah sendiri, ukuran 3x2, tidak ada plafon, masuk langsung keringat di dalam. Tapi kalau itu hasil jerih payah tangan sendiri, saudara bisa tulis di depan rumah itu, rumahku istana. Amin toh? Bahagia, makan dari jerih payah tangan sendiri. Kasih tahu anak-anak semua di rumah, anak-anak, kamu pegang iPhone terbaru sekalipun, tapi kalau masih orang tua yang beli, belum bahagia. Anak-anak, kamu pegang Nokia 3315 yang dia punya bunyi bilang tididit tidit tididit tidit, tapi kalau itu beli dari hasil keringat sendiri, orang telepon, kita buka speaker, volume kasih habis, tidak usah angkat. Orang tanya, Pak ada telepon? Tidak usah, biar kamu tahu saya ada HP. Makan dari jerih payah tangan sendiri itu bahagia. Saya mau tanya ibu-ibu, ada yang punya mantu tinggal di rumah? Ada. Makanya saya lihat ibu-ibu tertekan toh, karena tinggal sama-sama mantu. Harus makan dari jerih payah. Di sini ada juga tinggal di mertua. Wah, tidak bahagia. Tidak itu. Saya ingat dulu belum ada handphone, masih pakai telepon rumah. Ada yang telepon ke rumah, "Shalom Om." "Shalom, saya pun bapak yang ambil." "Shalom Om." "Shalom." Bisa bicara dengan Yandi. Bapak bilang, "Yandi tidak ada." "Tapi betul ini Yandi Puruma." Bapak bilang, "Tidak, ini saya Puruma." Tapi Yandi kasih tahu kalau ini dia punya rumah. Bapak bilang, "Tidak, dia itu hanya menumpang saja di sini." Karena itu berulang beberapa kali. Satu saat saya tanya Papa, kenapa setiap kali orang tanya, Papa bilang ini bukan saya Puruma, sebenarnya saya ini anak siapa? Terus Papa bilang begini, lu dengar. Kamu saudara laki-laki 3 orang. Kalau engkau punya kakak pertama, kawin satu perempuan, mau datang di ini rumah karena dia rasa dia punya rumah. Kakak nomor 2 kawin itu satu perempuan, mau datang lagi di sini kan dia rasa dia perumah. Engkau juga kawin satu perempuan, bawa lagi di sini kan engkau rasa engkau perumah. Kita tinggal tunggu kapan kamu 3 baku bunuh gara-gara ini rumah. Padahal ini rumah saya perumah. Waktu dengar begitu dia pun sakit di mana? Sakit di mana? Di semua. Saya lahir besar di Soe, 100 km dari kota Kupang. Itu daerah dingin sekali. Kadang-kadang saya SMA masih main hujan es yang besar-besar itu. Orang Soe suka buat dapur kecil di belakang rumah untuk kasih hangat air, masak jagung. Kalau saya pulang, satu saat saya pulang dari Kupang, lihat Papa sementara kerja itu dapur di belakang itu. Saya punya bapak itu guru olahraga. Guru olahraga kerja dapur miring sekali, tidak ada dia pelurus, tidak ada. Jadi dengan hikmatnya saya bilang, Papa kenapa tidak kasih lurus sedikit? Kenapa dia pun pintu tidak di sini, dia pun jendela tidak di sini? Saya punya Bapak lihat saya lepas itu alat kerja, Bapak lihat saya baru bilang begini, engkau yang omong hebat-hebat itu rumah di mana? Ini miring-miring begini tapi saya purumah. Nanti engkau punya usulan yang bagus itu tolong pakai di engkau purumah ya, jangan. Waktu dengar begitu sakit di mana? Di mana? Tidak, di sini saja dia sakit. Saudara tahu satu saat saya beli motor.
Saya parkir di bapak punya muka rumah. Bapak naik. Karena motor tinggi papa naik agak susah, papa marah saya. Kamu beli motor tinggi-tinggi buat saya naik susah setengah mati. Saya bilang, papa yang omong hebat-hebat itu motor di mana? Makan dari jeripaya tangan sendiri itu apa sama-sama? Bahagia. Ketiga, rumah yang bahagia itu kalau istrinya seperti pohon anggur yang subur di rumah. Kalau istrinya seperti apa? Pohon anggur itu saudara menghasilkan anggur. Itu lambang sukacita. Itu lambang sukacita. Minuman bagi para raja yang berpesta. Istri itu kalau jadi sukacita bagi suami itu, aduh, bahagia itu. Jadi suami mau ke Surabaya, ke Jakarta, ke Denpasar, nginap di hotel bintang 5, spray dari Sutra, selimut dari Sutra, sarung bantal dari Sutra, berbau harum sekali, tapi dia tidak lupa sarung bantal di mana? Rumah. Padahal mungkin bau ludah, tapi dia karena kebahagiaannya ada di mana? Di rumah. Istrinya seperti pohon anggur yang subur. Dia punya badan mau subur kok tidak, itu soal nomor 2. Tapi yang penting dia itu menjadi sukacita. Amin kok. Keempat, rumah yang bahagia itu saudara kalau anak-anaknya seperti tunas-tunas pohon zaitun. Pohon zaitun menghasilkan minyak zaitun. Dan salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun ialah menyembuhkan luka. Kalau anak-anak dapat menyembuhkan luka dari orang tuanya, rumah itu bahagia. Menyembuhkan luka itu ada 2. 1, kalau harapan-harapan dan cita-cita dari orang tua bisa dipenuhi oleh anak-anaknya, bahagia. Atau kedua, ketika orang tua lanjut usia dan sudah tidak bisa berdaya lagi, di kursi roda, di tempat tidur karena sudah lumpuh, masih ada anak yang sempat urus orang tuanya walaupun sedikit, bahagia kok tidak? Kenapa lihat saya? Ini ukuran kita bahagia atau tidak. Renungkanlah sekarang 4 hal ini ada dalam rumahmu atau tidak. Itu dia persoalan. Renungkan baik-baik, ada di sini. Tidak bisa ada yang mengatakan, Pak Pendeta saya begini-begini 25 tahun menikah Pak. Mau kasih takut siapa dengan 25 tahun? Kalau ternyata hal ini tidak ada di kita. Kita hanya bisa beli baju seragam pakai ke pesta. Terus datang sengaja angkat-angkat tangan begini. Itu pencitraan lah, tidak bahagia. Oke, lanjut saya mau kasih saudara. Lalu Pak Pendeta, kami juga rindu 4 hal ini ada dalam rumah kami. Tapi bagaimana sekarang kami melakukannya? Supaya kami juga merasakan itu kebahagiaan. Supaya rumah kami juga aman. Sebelum saya masuk pada caranya, saya mau kasih tahu. Ketika Tuhan Allah melihat manusia itu sendiri dan Tuhan bilang tidak baik, dia bilang begini, aku akan menjadikan bagimu seorang penolong yang sepadan. Maka Tuhan menciptakan perempuan bagi laki-laki. Sepadan dalam Alkitab itu punya 3 maksud. 1, sepadan itu berarti dua-dua percaya pada Tuhan. Berarti apa? Dua-dua percaya pada Tuhan. Jangan ibu rajin ke persekutuan perempuan, bapak tiap hari hanya minum cap tikus. Oh, tidak bisa. Tidak bahagia. Tidak bisa. Di sini ada. Siapapun suami itu. Dua-dua mesti percaya Tuhan. Itu sepadan. Yang kedua, sepadan dalam Alkitab itu berarti 1 laki-laki, 1 perempuan, itu sepadan. Aku menjadikan bagimu seorang perempuan sebagai istri. Kenapa hal ini menjadi serius sekarang? Zaman sudah berubah, sudah maju. Sekarang ini ada laki-laki yang dia punya pacar laki-laki juga. Kita juga pusing ini. Itu dalam berapa korek-korek nanti itu. Jadi sepadan itu kalau 1 laki-laki, 1 perempuan.
Dalam hal ini pasti ibu-ibu, bapak-bapak sepadan. Ketiga, sepadan berarti yang kuat menanggung yang lemah. Hari ini papa minum cap tikus, mabuk, pulang banting kursi, plak, hancur. Teori ini mengatakan suami sementara lemah. Ibu yang sementara kuat, tanggung jawabnya adalah urus papa yang lemah. Karena ada kemungkinan hari ini papa yang mabuk, besok ibu-ibu yang mabuk. Jadi jangan bapak banting kursi kasih hancur, terus mama bilang pakai bahasa Kupang, lu kira lu sendiri yang bisa? Terus mama ambil TV banting lagi. Oh, tidak baik. Oke. Tuhan Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan bukan saja dibedakan atas jenis kelamin, bukan saja. Tapi ada pola-pola yang sengaja Tuhan titipkan, Tuhan lepaskan begitu supaya manusia berurusan dengan itu, rumah tangga berurusan dengan pola-pola itu untuk mengisi dan mengelola supaya dapat ini. Sebuah penelitian bilang begini, saudara cantik, saudara ganteng, tapi kalau kecantikan dan kegantengan menjadi ukuran, maka setiap 3 tahun laki-laki harus ganti istri. Kalau cantik itu ukuran, setiap berapa tahun? Wih, saya 13 tahun, berarti minimal saya 4. Apalagi yang menikah lebih lama, oh itu lebih banyak. Lalu pola seperti apa? Satu, pola mengingat. Maaf, mulai dari pola berpikir saja. Laki-laki itu sering berpikir yang rasional saja, yang masuk akal. Makanya bapak-bapak, suami-suami itu kalau bicara selalu bilang begini, saya pikir. Sementara yang ibu-ibu lebih banyak pakai apa? Perasaan. Makanya ibu-ibu kalau bicara itu saya rasa. Bayangkan kalau satu hanya saya pikir, satu hanya saya rasa, dan hidup 20 tahun bersama-sama. Lama-lama tetangga-tetangga pakai bahasa Kupang bilang surasa. Jadi bijaksana kalau orang mengelola apa yang dipikirkan dan apa yang bahagia. Hidup tidak bisa pakai yang logis saja. Hidup itu penyeimbangnya adalah perasaan. Hidup juga tidak bisa pakai perasaan saja, tidak bisa. Saudara kalau pakai perasaan saja tidak mungkin bahagia. Saya, kalau saudara pernah ikuti khotbah-khotbah saya satu saat ketika melayani di Pulau Sabu, saya melayani di sana 5 tahun, Pulau Selatan. Kalau kita pergi ibadah rumah tangga tuh hari Senin, hari Rabu, hari Jumat, itu jemaat sudah buka tikar besar, mereka duduk bersila semua di situ. Terus pendeta datang duduk bersila di depan, ada lampu yang paling besar itu taruh di tempat di mana pendeta duduk di situ. Hari itu saya pergi, jemaat sudah banyak-banyak semua. Kami mulai ibadah, saya berkhotbah, dorang senyum-senyum. Saya yakin ini masuk. Saya khotbah terus. Yang menarik, kami sudah habis ibadah, mereka tetap senyum juga. Saya mulai pikiran dengan mereka pun senyum itu. Terus satu saat saya tanya ini jemaat, yo, kamu senyum-senyum apa? Dorang tambah senyum lagi. Akhirnya saya tanya satu diaken, Welminceriu namanya, saya panggil pakai nama panggilan sabunya. Saya bilang, Nadau, kamu senyum-senyum apa? Dia ambil satu pena, dia tulis di kertas kecil satu, dia antar ke saya. Saya penasaran, saya coba buka, ternyata dia tulis, maaf, Bapak punya resleting tidak tarik. Itu saya mau cek ke dia itu. Kita 1 jam bersama-sama di sini, engkau lihat ada soal di situ perasaan. Jadi hidup tidak bisa pakai perasaan saja. Amin kok? Yuk, tidak bisa. Saya mau tanya saudara, kira-kira tadi waktu dorang ibadah mereka baik atau tidak? Yang tadi yang saya pimpin itu, yang saya bersila gitu, ibadah mereka baik atau tidak? Kenapa tidak baik?
Jadi saudara-saudara, kalau kita pakai perasaan dan tidak menyelesaikan masalah, relasi kita bermasalah dengan itu. Amin kok. Dua, soal pola kerja. Pola apa? Pola kerja ini menarik. Laki-laki itu cenderung pekerja tunggal. Bapak-bapak ini hanya ke kantor saja, tapi waktu pulang dia rasa dia sudah kerja seluruh dunia dan segala isinya. Dia rasa sangat berjasa untuk itu pekerjaan-pekerjaan. Bapak-bapak itu kalau sempat gendong baby, kita punya di Kupang bilang ademea, kalau dia sempat gendong barang 1 jam, itu dia rasa sangat berjasa. Ketika ibu-ibu datang dia bilang, "Ma, yo gendong adek dulu." Papa, saya mau pergi teman-teman. Kasih tinggal kami sendiri. Kok tadi saya suruh gendong itu 1 jam berjalan, karena polanya tunggal. Tapi ibu-ibu ini polanya jamak. Ibu-ibu ini bangun pagi bisa langsung masak, siap suami ke kantor, siap anak-anak ke sekolah, bisa sambil setrika, bisa sambil siap makan siang, siap diri ke mana-mana, bisa sambil foto, update status, semua di satu waktu yang sama. Ini pola ini bukan untuk dibandingkan. Ini pola ini untuk dikelola. Dikelola. Jangan ibu-ibu bilang, "Coba jadi saya, coba." Tidak bisa. Karena dia memang laki-laki, polanya tunggal. Saudara, saya tidak tahu di Palu. Kami di Kupang. Ada banyak suami itu yang ketika tamu baru sampai tangga terakhir di teras rumah, dia langsung bilang, "Mama, kopi." Padahal kopi tidak ada. Jadi setelah tamu pulang, mama bilang, "Papa, lain kali itu tolong tanya kita dulu, ada kok tidak." Terus papa santai sah, dia akan bilang begini, "Kok saya sudah beli itu?" "Iya papa, 6 bulan lalu." Papa pikir sekali beli itu tuh untuk seumur hidup. Karena polanya tunggal, 1 kali dia lakukan dia kira itu. Saudara pernah mengalami ketika papa kasih uang untuk uang bulanan, terus tiba-tiba saudara, "Papa tambah." "Ya kok saya suka kasih." Pernah alami? Bukan karena dia tidak percaya atau menuduh ibu-ibu, bukan, tapi karena polanya tunggal. Ada acara-acara begini, saya tidak akan telepon yang bapak-bapak kalau ada acara begini. Kalau saya ketua, saya tidak akan telepon bapak. Kalau kita telepon, "Bapak, bagaimana persiapan?" Dia pasti pakai 1 kata saja, "Beres." Nanti dia beres habis baru istrinya bilang, "Beres apa?" Karena ibu lebih detail. Makanya ketika kita kumpul ibu-ibu, saudara, pertengkaran di mana-mana. Karena mereka mau kerja semua. Bahkan ada yang kasih tinggal dia punya pekerjaan, urus orang lain punya pekerjaan. Di GKST ada begitu. Yang panitia sekarang ada. Makanya saudara, saya lihat saudara seragam tapi hati tidak seragam. Karena ibu-ibu lebih detail. Saudara tahu bahwa kita perhadapan panitia acara itu sekaligus bisa perhadapan panitia tersinggung. Karena kita mau bicara soal pakai pakaian saja itu bicara ribet sekali. Sepakat, atas putih, bawah batik. Ada yang tambah, bisa tambah motif sedikit kok. Mau apa lagi? Bisa ada strap di sini kok, di sini kah gitu. Jadi pusing kita. Karena mereka detail. Ini pola nih kalau kita kumpul ibu-ibu jadi masalah kalau tidak dikelola dengan baik. Itu dulu. Ketiga, soal pola bicara. Pola apa? Laki-laki itu cenderung pendiam. Laki-laki cenderung, sebuah penelitian mengatakan seorang laki-laki kalau bicara 1 hari itu kira-kira 7.000 kata. Berapa ribu? Tapi seorang perempuan kalau bicara 1 hari
minimal sekurang-kurangnya 21.000 kata. Bayangkan, papa 7.000, mama 21.000. Pagi-pagi papa sudah ke kantor, anak-anak ke sekolah, mama mau 21.000 sama siapa? Makanya ibu-ibu ini grup WA biasa lebih banyak dari bapak-bapak. Harus curahkan 21.000. Saya mau tanya, suami rata-rata pulang kantor jam berapa? Jam 5. Terus ibu sudah siapkan mau kasih keluar yang 3.000 duluan. Terus ibu sambut papa di pintu, pas papa masuk, terus ibu bilang, "Pa." Terus papa bilang, "Hah? Tadi di kantor baik." Terus papa bilang, "Lu kepala kantor." Wah, kalau komunikasi begini tidak bisa. Nanti di bagian selanjutnya baru saya jelaskan soal komunikasi. Keempat, soal pola mengingat. Soal pola apa? Laki-laki itu cenderung pelupa. Laki-laki itu punya kecenderungan cepat lupa. Bapak-bapak ini, suami-suami ini, sekali dia kunci mobil, turun dari mobil dia kunci, tak, jalan 30 langkah, terus dia bilang, "Tidak tahu saya kunci kok belum." Dia balik, dia kunci ulang, karena cenderung. Makanya ibu-ibu mohon maaf, kami bapak-bapak ini kalau di luar rumah kami lupa kalau kami ada istri. Maksudnya kalau kami cerita dengan teman itu lupa kalau ibu-ibu ada tunggu. Tidak usah terlalu negatif juga dengan kami lah. Maksudnya begitu. Bapak-bapak itu cenderung cepat lupa. Tapi perempuan yang ibu-ibu itu ingatannya tajam sekali, setajam ibu-ibu itu. Kalau ada suami bilang begini, "Orang itu kayak saya, tidak pernah marah, saya punya istri." Pasti yang protes istrinya. Istrinya pasti bilang, "Tidak pernah apa?" Memang tidak pernah. Ibu bilang, "Pernah." Yang mana? Yang itu hari. Itu hari mana? Yang tahun 1900 itu dia ingat itu. Ingatannya tajam. Ibu-ibu ini berani kita pinjam dia punya Tupperware saja dia hafal. Itu hafal mati. Itu ibu-ibu sekali itu. Iya, saya mau tanya yang anak-anak dulu. Anak-anak, di sini tidak ada anak-anak. Oh, ada anak-anak. Pernahkah sekali kamu periksa papa mama punya saku pakaian dinas begitu? Pernah? Yang paling banyak dapat di mama atau papa punya? Papa. Papa pasti lupa 5.000, 10.000, 20 pasti lupa. Kamu jangan coba-coba periksa mama punya. Itu pekerjaan sia-sia. Dalam hal inilah mama seturut dengan Alkitab. Di mana hartamu berada, di situ. Ibu-ibu ini ingatan mengerikan, Bapak. Ini pola. Saya mau kasih saudara, kalau saudara mampu mengelolanya dengan baik, bijaksana. Kalau saudara tidak mampu mengelolanya, ada kemungkinan saudara hanya sekedar tinggal serumah tapi tidak menikah. Status tercatat dalam negara kalau kita suami istri, tapi karena kita tidak mampu mengelola ini, ternyata kita hanya tinggal serumah, tidak lagi menikah. Oke, mari kita lihat. Pak Pendeta, yang tadi saya omong panjang-panjang itu baru pengantar. Ini baru masuk khotbah ini. Yang ini jadi baru masuk. Iya. Oke. Pak Pendeta, bagaimana sekarang kami jadi bijaksana? Bagaimana supaya di tengah-tengah badai itu kami tetap akan kuat sebagai sebuah keluarga? Ada satu kata
satu dua kata di dalam pembacaan tadi yang saya kira cukup baik untuk kita bangun perenungan kita di situ. Apa itu? Meja makan. Sama-sama, 1, 2, 3. Kalau mau bahagia, kalau mau bijaksana, harus ambil tempat bersama, suami, istri, anak-anak duduk di sekitar meja makan dan makan bersama. Harus, baru bahagia. Nanti di akhir saya kasih tahu bagaimana kalau kita tinggal berjauhan. Tapi saudara, makan bersama itu berdampak baik bagi ini. Kenapa? Mari kita mulai, saudara. 1, biasanya kalau makan bersama orang mulai dengan doa. Doa itu tanda orang takut Tuhan. Doa itu tanda apa? Takut Tuhan. Ya, saudara lihat. Kalau kita duduk makan bersama, biar yang paling banyak itu orang yang makan tidak tahu berdoa. Tapi kalau separuh sudah begini, dia juga ikut begini. Dia angkat muka, kita yang lain masih tutup mata, dia tutup ulang, dia begini. Tapi dia memberi pengaruh. Doa makan itu, saudara, mau putar ke kiri atau ke kanan, dia hanya berisi 2 hal. Pertama, doa makan itu berisi sebuah ungkapan syukur, ungkapan terima kasih. Saudara tahu bahwa pergumulan keluarga Kristen dan keluarga-keluarga di Indonesia per hari ini adalah anak-anak kita sudah jauh dari itu kata terima kasih, tolong, maaf, permisi. Tempat belajarnya cukup di meja makan, itu bijaksana. Rumah tangga yang tidak tahu terima kasih, tidak tahu bersyukur, tidak bahagia. Kenapa? Saudara mungkin tahu bagaimana mengumpulkan uang yang banyak, tapi saudara tidak tahu cara menikmatinya karena tidak bersyukur. Ada banyak orang tahu bagaimana menjadi sukses dan kaya, tapi dia tidak tahu cara menjadi bahagia. Kadang-kadang saya bilang begini, kumpul uang banyak-banyak tapi tidak pernah jalan-jalan di Surabaya. Nanti di Surabaya baru dia telepon saya, Pak Pendeta, yo saya di Surabaya. Enaknya pesir-pesir. Tidak Bapak, saya di rumah sakit Dr. Sutomo, Pak. Sudah dapat rujukan dulu baru bersyukur itu cara terbaik menikmati hidup, dan itu bijaksana. Kita jalan kaki kita berdoa, Tuhan, yo kasih saya sepeda 1. Kita ini kan selalu tidak puas kan? Hati manusia ini lebih luas dari isi dunia. Isi dunia sudah isi di hati manusia, tetap masih kurang karena manusia tidak puas. Untuk mengisi kekurangan itu butuh bersyukur. Latihannya cukup di meja makan. Jalan kaki saudara berdoa, Tuhan kasih saya sepeda 1. Tuhan kasih sepeda 1, dia naik 2-3 bulan, dia berdoa ulang, Tuhan naik sepeda memang enak tapi tanjakan yang di situ itu. Oh itu saya pembetis hampir sama dengan paha. Jadi yang kau mau, kalau bisa kasih saya motor 1 kok Tuhan. Tuhan kasih motor 1, dia naik 5-6 bulan, dia berdoa ulang, Tuhan naik motor memang enak Tuhan, tapi saya punya istri berat 80. Anak dorang 3 orang baru montok semua. Setiap kali motor bunyi, ini 4 mau naik di motor Tuhan. Motor bawa masalah baru dalam kami pun rumah tangga ini. Jadi yang kau mau, kalau bisa kasih saya mobil 1 kok Tuhan. Pick up juga baiklah. Tuhan kasih 1, dia naik 1 tahun, dia berdoa ulang, Tuhan naik pick up memang enak. Ibu duduk di depan, tapi kami punya anak perempuan yang pertama sudah kawin dengan orang di pulau sebelah Tuhan. Masa mau ke pulau pakai pick up? Jadi yang kau mau, kalau boleh kapal feri 1 saya tidak apa. Tuhan kasih 1, pergi ke pulau sebelah, lihat istri, lihat anak mantu, lihat cucu, pulang dia berdoa ulang, Tuhan naik feri bisa sampai sebelah sana Tuhan, tapi gelombang. Jadi yang kau punya mau, kalau boleh helikopter 1 tuh. Tidak soal kita meminta, sikap kita terhadap berkat lebih penting dari berkat-berkat. Amin kah? Di tengah badai, sikap terhadap berkat lebih penting dari berkat. Mata yang hanya tertuju kepada berkat tidak akan pernah melihat sumber berkat dengan baik. Tidak akan. Ini tidak akan bahagia. Latihannya cukup di meja makan, berdoa.
Rumah tangga yang tidak tahu terima kasih tidak bahagia. Saya mau tanya ibu-ibu, tolong jawab dengan baik. Kalau ibu dorang buat kopi begitu terus suami bilang terima kasih, itu baik atau tidak? Saya mau tanya, siapapun suami yang ibu dorang buat minum kopi terus suami bilang mama terima kasih, ada? Ada. Makanya saya lihat ibu-ibu ini muka tertekan semua. Hei, ini suami-suami dorang ini juga satu. Ibu buat kopi dorang tidak terima kasih, tapi istirahat kantor kalau mereka makan di warkop begitu sudah bayar lagi terima kasih lagi. Kadang-kadang janji besok saya datang bapak-bapak, coba sebentar pulang itu, coba waktu mama siap habis makanan untuk makan malam, coba pas mama siap habis papa bilang mama terima kasih. Itu mama pikiran. Pasti mama pikirannya tertuju pada dua hal. Pertama, dia akan berpikir begini, tidak tahu roh apa naik di waktu sampai tiba-tiba dia jadi begini. Atau yang kedua, jangan sampai mama pikir begini, jangan sampai ini hari terakhir. Karena tidak biasa. Tiba-tiba dia bilang begitu, nah mau bagaimana? Latihan ini di meja makan. Kedua saudara, doa makan itu berisi sebuah pengakuan bahwa berkat-berkat ini Tuhan yang kasih. Tuhan terima kasih untuk berkat yang sudah tersedia. Ingat bahwa rumah tangga yang tidak pernah mengakui bahwa berkat-berkat yang dia dapat itu Tuhan kasih, rumah itu tidak bahagia. Kita yang tanam, kita yang siram, siapa memberi pertumbuhan? Siapa memberi hasil? Jadi kalau kita tidak mengakui berkat-berkat yang ada pada kita Tuhan kasih, kita tidak akan pernah bahagia. Saya terganggu sekali dengan seorang pendeta emeritus di Kupang. Dia sangat dekat dengan saya. Waktu dia berkhotbah di satu, saya kasih pimpin di gereja tempat saya melayani. Dia khotbah bilang begini, masa BBM naik kolekte turun? Saya bilang ini nenek cari halin gitu. Tapi dia mau kasih tahu sesuatu yang saya kira penting. Saya kira itu serius itu saudara. Saya berpikir berulang-ulang, ini orang tua maksudkan mana? Tapi saya kira serius. Kalau orang tidak pernah mengakui berkat-berkat Tuhan yang kasih itu, dia tidak bisa saudara. Dia itu, saya satu jemaatnya kasih persembahan dia begini. Saya bilang kenapa harus begitu? Dia bilang bapak tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Saya bilang iya tapi saya tahu. Bapak tahu apa? Saya tahu itu 1000, makanya engkau begini. Karena 1000, kalau 100.000 tidak mungkin begini. Begini. Tidak mungkin. Saudara-saudara, doa makan itu baik. Pulang coba lakukan di rumah. Saudara bijaksana, saudara bahagia. Amin kok. Satu tadi, di meja makan kita buat apa? Berdoa. Kedua, biasa di meja makan kita buat apa? Di meja makan buat apa? Ya makan. Itu yang betul itu. Itu bijaksana. Kalau di meja makan, makan. Akan jadi masalah kalau di meja makan kita tidur. Kalau di meja makan ya makan. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Saudara, kenapa banyak rumah tangga itu tidak bahagia? Kenapa banyak rumah tangga itu tidak bijaksana? Karena tidak tahu menempatkan diri. Tidak tahu menempatkan diri. Ya meja makan, itu penempatan diri yang baik. Kadang-kadang kita ini tidak tahu tempatkan diri. Suami yang RT tapi suruh panggil dia ibu RT. Itu tidak tahu itu. Lama-lama dia bikin salah, ini uang RT dong. Suami yang kepala sekolah, istri tidak boleh suruh panggil dia, bilang panggil saya mama kepsek. Tidak bisa. Tidak tahu diri itu.
Lama-lama mama tua tanda tangan rapor orang itu, kita tambah pusing. Saudara, itu tempat yang baik. Kita belajar menempatkan diri. Jangan kasih tahu suami itu, jangan bawa pekerjaan kantor ke rumah, jangan bawa. Kalau bawa ke rumah, tunggu istri anak-anak tidur baru kerja. Tapi Pak Pendeta, saya ini orang sibuk. Kalau bapak terlalu sibuk, tidak usah nikah, di kantor saja. Bayangkan dia bawa pekerjaan kantor, kerja di rumah, terus anak yang umur 1-2 tahun itu kepingin main-main sama dia pun papa, naik-naik di sini, belum lagi kasih tumpah susu di itu dokumen. Oh, itu kalau di Kupang pasti papa bilang begini, ambil anak dulu, jangan lihat. Bahagia, saudara, bahagia. Tempatkan diri. Ibu-ibu, di sini tidak ada ibu-ibu. Ibu-ibu, ada masalah di rumah, tidak usah muat di Facebook. Itu tidak tahu tempat. Di sini ada. Itu ibu ada di sini. Coba tunjuk itu ibu. Ada tempat suami istri itu bicara dia pun persoalan, bukan di Facebook. Saudara tahu, kalau seorang perempuan termasuk istri-istri buat status sakit hati, banyak laki-laki pura-pura jadi dokter. Saudara tahu, kalau di Kupang ada ibu-ibu kasih naik masalah rumah tangga di atas di Facebook. Itu orang punya komentar tuh hanya menuju ke dua hal. Pertama, orang komen bilang begini, kenapa lai sai? Kenapa sayang? Kira-kira begitu Yang kedua, dia punya teman-teman yang cerewet yang 21.000 itu. Kalau komen akan pakai bahasa Kupang bilang begini, saya punya suami yang begitu, ikat batu di leher, buang di laut. Saudara bayangkan kalau tiap kali muat status itu yang komen macam-macam begitu itu. Woi, kita bisa hancur, kita berumah itu. Betul kok tidak? Iya. Saudara mulai banding-banding nanti. Ibu-ibu, jangan banding kita pun suami dengan orang lain pun suami. Amin kok. Tidak bijaksana. Kita menikah dan dia pun baik dan dia pun tidak baik juga. Membanding-bandingkan itu tidak baik. Saya mau tanya, ibu-ibu senang kalau suami banding ibu-ibu dengan ibu-ibu lain? Pas pulang-pulang dari ini acara terus ibu ini suami bilang begini, ma, ya kenapa mama tidak sama dengan ibu di sebelah? Itu apa yang nanti ibu-ibu bilang, lu pindah di sebelah. Banding itu tidak bagus. Saudara, satu saat kami Natal di kampung di pedalaman, saya melayani 3 tahun di satu tempat di pedalaman sekali di timur. Kami Natal dengan 2 TKW. Kami makan kue seragam, dia pun nama kue Solo, besar ke piring. Saya tidak tahu orang pakai tepung apa, yang pasti kami kunyah itu ke kunyah karet itu, tidak habis-habis. Tidak habis-habis. Pusing-pusing kunyah-kunyah begitu. TKW 1 bilang begini, Bapak, kalau kami Natal di Hong Kong, itu saya lihat dia, saya yang satu yang Bapak, kalau kami Natal di Macau, terus ini kita di Timor. Yang engkau harus lakukan adalah bawa itu Hong Kong datang. Kalau tidak kamu dua berangkat ke Hong Kong. Saudara tidak bisa tinggal di sini, tapi pikiran dan perasaan ada di tempat lain. Amin kok. Makanya harus tahu tempat. Nah, kita ini kadang-kadang tidak tahu tempat. Makanya belajar di meja makan. Orang kalau tidak segera ambil keputusan, dia terganggu dalam dia hidup. Yuk. Saya mau tanya saudara, coba. Masak Indomie itu cepat atau lama? Lama atau cepat? Cepat atau lama? Teorinya cepat. Kalau tidak segera ambil keputusan, dia jadi lama.
Kalau saya bilang saya punya istri, ma, yo, saya mau makan Indomie. Terus ibu lari ke dapur 2-3 menit, dia datang tanya saya, Pak, yo, mie goreng kok mie kuah. Terus saya bilang mie kuah mama. Terus ibu ke belakang 2-3 menit, dia datang tanya lagi, kuah banyak kok sedikit. Taruh saja banyak, tidak apa-apa. Ibu ke belakang 2-3 menit datang tanya, pakai sayur kah tidak? Mama taruh saja. Ibu ke belakang 2-3 menit datang tanya, pakai telur kah tidak? Lama-lama kita tidak makan. Kita hanya bertanya-bertanya saja. Jadi di meja makan tuh tempat kita menempatkan diri. Saya mau kasih tahu, ibu-ibu, saya senang lihat ibu-ibu dong pakai kebaya begini, ini cantik-cantik begini, bagus. Tepuk tangan dong untuk ini ibu. Yo, ini tahu kita datang di gereja pakai pakaian bagus-bagus toh? Iya toh? Satu saat saya punya video satu, mungkin saudara dengar ketika saya bilang begini, ibu-ibu, nona, bisa pakai pakaian mini-mini datang di gereja kok tidak? Dora bilang bisa. Kenapa bisa? Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat pakaian. Saya bilang apa? Tuhan lihat hati, bukan lihat pakaian. Iya betul, tapi itu Tuhan. Saya pendeta ini lihat pakaian, bukan lihat. Kau kira kau sendiri dengan Tuhan? Atau mau ke Tuhan sekarang? Ibu-ibu dorang pakai mini-mini begitu di situ. Kami bapak-bapak yang di depan ini pikiran. Itu kami lihat juga salah, tidak lihat. Ya iya lebih salah lah. Jadi itu tahu tempat toh. Amin kok tidak? Kasih tahu anak-anak nona, kasih tahu ibu-ibu, tidak usah pakai legging itu datang ke gereja. Tidak tepat itu. Iya toh? Mau kasih takut siapa yang kita pun betis dong. Pakai saja begini cantik-cantik, bagus-bagus. Jalan lagi teratur sekali begini nih. Bagus. Itu tahu tempat. Betul kok tidak? Kadang-kadang kita tidak tahu tempat. Itu latihannya cukup di meja makan. Amin kok. Itu latihan yang terbaik begitu. Pakai pakaian begitu. Saya mau tanya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu tahu kok tidak kalau kami bapak-bapak yang suka lihat ibu-ibu dong pakai pakaian bagus-bagus begini, tahu kok tidak? Tahu kok tidak? Nah bagus. Kalau tahu begitu baik. Banyak ibu tidak tahu. Dia kalau ke pasar itu dia pakai bagus sekali, bagus, mentereng betul. Di rumah paling-paling dia pakai daster. Itu juga robek di sini. Kita omong, mama ganti itu daster, kok hanya di rumah saja. Karena itu ibu-ibu, mulai besok itu di rumah pakai jas. Nanti ke pasar baru pakai daster. Itu terus sudah ke rumah sakit sudah langsung. Tapi saya ingin kasih tahu begini, saudara, kita butuh tahu tempat kita. Soal yang di dalam rumah beda dengan yang ada di luar rumah. Tahu tempat. Yang di dalam kamar tidur tidak harus perlu dibicarakan di beranda, tidak harus. Kita semua tahu itu. Semua orang punya masalah, tapi dia mesti tahu tempat untuk berurusan dengan pergumulan dalam hidupnya. Amin kok? Oke, sudah dua masih banyak. Satu di meja makan tadi. Kedua di meja makan. Ketiga di meja makan. Ya baca cerita. Di meja makan pasti baca cerita toh. Tidak mungkin di meja makan kita semua makan 1 jam semua. Tidak mungkin. Di meja makan itu ada komunikasi. Amin toh.
Saya di Kupang, saya mendampingi 5 kelompok difabel, termasuk para yang bisu dan tunanetra. Keputusan untuk membangun relasi dengan seseorang, kata kuncinya adalah komunikasi. Entah dia pun cara mau bagaimana, yang penting mengkomunikasikan sesuatu. Tempat terbaik belajar komunikasi itu di mana? Meja makan. Menara Babel itu tidak selesai dibangun bukan karena kurang uang, bukan karena kurang material, bukan karena kurang tenaga kerja, hanya karena terputusnya komunikasi di antara mereka. Di meja makan itu kesempatan bapak-bapak tanya istri, "Mama, yo, kenapa ini sayur ini garam semua?" Terus ibu bilang, "Maaf Pak, maaf Papa. Tadi waktu saya tumis ini sayur, Mama terlalu ingat Papa. Jadi Mama pikir Papa tuh garam, Mama ambil saja taruh-taruh begini tuh." Tapi yang penting komunikasi. Amin kok. Yuk. Papa tanya anak laki-laki, laki-laki, di sekolah tadi dapat berapa?" "Papa, tadi saya dapat 10 Bapak." "Bagus sekali, lu persis lu punya papa ini. Lu papa sekali itu, papa sekali itu." Terus tanya yang perempuan, "Non, di sekolah dapat berapa tadi?" "Aduh Papa, matematika tadi susah deh, kakak dapat 3. "Aduh, macam mama punya keluarga dulu." Komunikasi. Bapak-bapak, ini ada beberapa bapak-bapak di meja makan kasih mati itu HP. Kok tidak lahir kita dengan HP juga? Atau apalagi ibu-ibu pernah alami, kok tidak, pas duduk sama-sama suami terus tiba-tiba ada telepon masuk, suami sengaja melangkah keluar, baru dia bilang, "Halo, halo." Kalau itu terjadi, hai ibu-ibu, aku berkata kepadamu, curiga sudah. Rahasia negara apa yang terlalu sampai kalau bicara harus bilang halo? Handphone ini berhasil mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang suami istri, anak-anak. Hari Minggu selesai gereja itu kan tidak ada kerja, kepingin sudahlah kita makan sama-sama, duduk sama-sama. Di restoran, di rumah, di mana-mana duduknya sama-sama, masing-masing sibuk dengan HP-nya sendiri. Bahkan dia ketawa-ketawa sih. Tidak bisa, kasih mati. Amin. Komunikasi. Bapak-bapak, ini puji sedikitlah kita pu istri. Iya, Mama sudah beli habis celana yang agak ketat sedikit, kuliah begini. Sudah ke salon, sudah sanggul begini, lewat-lewat begini. Ya omong apalah, begitulah. Paling tidak bilang, "Mama, macam mahasiswa." Mama malu-malu, Mama bilang mahasiswa apa? Mahasiswa DO lah. Ini ibu boleh pergi datang begini, Papa bilang, "Mama ini macam setrika rusak saja." Tidak bisa, puji sedikit. Kalau ibu pakai pakaian agak mini itu kasih tahu, "Mama, stop, ganti itu." Papa tidak suka lihat Mama pakai begitu. Besok Mama sengaja pakai ulang supaya Bapak bisa omong lagi tuh. Kasih tahu, "Ini Mama naik kendaraan umum turun setengah mati begini." Bapak kasih tinggal. Suami yang bicara. Kalau bukan suami yang bicara, mau suruh siapa bicara? Mau suruh teman-teman di perempuan yang bicara? Baru kita simpan ibu-ibu tukang tersinggung begini, baru mau bisa masalah. Biar suami yang bicara. Amin toh. Oh, ibu-ibu tuh kan lebih detail tuh papa-papa. Ibu-ibu tuh kalau bapak janji, "Ma, nanti tanggal 2 bulan depan kita ke," di sini tempat wisata di mana ya? Yang agak jauh sedikit. Kemana? Oh, Tanjung Karang lah kira-kira. "Mama, tanggal 2 bulan depan kita pergi ke Tanjung Karang."
Itu tanggal 30 tuh mama sudah tidak bisa lah itu. 30 dia sudah tidak bisa. Itu dia sudah pergi datang lah itu. Nanti pergi datang terus dia tanya, "Pak, yuk tanggal 2 jadi?" Karena papa tuh bukan orang yang detail sambil baca Quran atau HP, papa bilang, "Iya, tanggal 2 jadi." Itu mama tidak suka yang begitu. Kalau mama tanya, "Pak, tanggal 2 jadi?" Papa harus lepas itu HP, lepas itu Quran, lihat mama punya mata baru bilang, "Iya, tanggal 2 jadi." Komunikasi. Kadang-kadang kita repotnya di situ. Ada banyak suami ini lebih sayang orang lain punya istri daripada istri sendiri. Kalau telepon orang lain punya istri itu dia punya sopan tiada tara. Yo, nanti di telepon yang sayang, yo, yang saya minta tolong kemarin tuh sudah kah? Ini kalau telepon orang lain punya istri. Kalau telepon istri sendiri, wah, ini hari kita makan apa? Di sini ada suami yang begitu. Kenapa nikah dengan dia ya? Saya khotbah tentang buah roh. Salah satu unsur buah roh itu adalah kelemah lembutan. Apa? Kelemah lembutan itu terdiri dari 2 kata, lemah dan disambung menjadi kelemah lembutan. Saya bilang begini, kami suami-suami di NTT, kami hanya sampai di lemah saja, lembut tidak. Dia pun maksud begini, ketika kami lemah baru kami mengerti kelembutan. Waktu sudah sakit berat, sudah di tempat tidur, sudah tidak bisa, itu dia bicara sangat lembut. Pasti dia akan bilang, "Mama, mama terbaik." Tuhan sayang mama. Itu kalau ada lemah apa? Tapi kalau dia ada sehat kuat-kuat tuh, sombong sekali. Istri larang, "Papa berhenti sudah, ingat umur, tidak usah minum lagi cap tikus." Dia bilang, "Kok paling mati? Mau tunggu lemah?" Mama. Ya. Saya mau kasih tahu bapak-bapak, kadang-kadang gombal itu juga baiklah. Mama bikin teh terus mama bilang, "Pak, manisnya pas kah, Pak?" Papa bilang, "Mama, ini teh mau manis kok tidak lebih indah dari mama punya senyum." Itu tipu tapi enak di sini nih. Tapi ibu-ibu, saya mau kasih tahu ibu-ibu. Kalau suami pulang, kalau suami bilang begini, "Mama, makanan di mana?" Papa kalau sampai bilang begitu itu bukan karena papa tidak tahu meja makan di mana. Kok itu meja juga dia yang beli. Kalau papa sampai tanya, "Mama, meja makan di mana?" Itu karena laki-laki juga ingin dimengerti. Ini papa boleh dengan lembut tanya, "Ma, meja makan di mana?" Itu sejumlah ibu di kuping, "Kok ada di situ? Mau kasih jawab." Kasihan. Saya mau kasih tahu, ibu-ibu kalau kebutuhan mendasar dari seorang suami adalah dihormati. Istri punya tugas mengajar anak-anak dan semua orang yang tinggal dalam keluarga untuk menghormati suami, papa. Kalau tidak, mama-mama kasar begitu, dia cari di restoran. Karena di restoran dia baru naik tangga terakhir, para pelayan sudah langsung bilang, "Selamat siang, kenapa datang terlambat?" Itu dia pusing. Jadi ajarkan itu komunikasi. Kenapa? Saudara pernah bertengkar sama suami atau tidak? Dengan istri pernah? Nah, dengan suami orang pernah? Kalau saudara bertengkar dengan suami, kan persoalan terbesarnya ada pada komunikasi kan? Kita sama-sama ingin memenangkan pertarungan, kita sama-sama menahan diri tidak mau bicara, tertekan kok tidak?
tertekan. Tadi malam saya bercerita sama bapak pendeta, saya bilang, woi, kalau mau bertengkar dengan orang lain iya, tapi jangan dia istri. Kalau kita tidak segera bicara, kita bangun tidur begini kan, lihat ibu di sebelah, dia pun rambut belum sisir lagi gitu. Kita ke dapur, dia ada di dapur. Ke ruang makan, dia ada di sana. Kita ke ruang tamu, itu dia pu foto paling besar. Baru dia lihat kita begini. Hati lebih baik bicara. Kan kita tahan diri ini, kadang-kadang kan rasa diri benar toh, karena kita rasa diri benar tuh kita tidak mau bicara duluan. Bukan saya yang salah. Biar dia bicara. Dia tidak bicara tapi dia WA. Bikin habis kopi WA suami. Kopi sudah ada tuh. Saya mau tanya, mengalah itu baik atau tidak? Yakin? Betul-betul yakin? Yakin kalau mengalah itu baik? Kalau begitu saya mau tanya, setiap kali suami istri bertengkar, siapa mengalah duluan? Ibu atau bapak? Bapak atau ibu? Ibu atau bapak? Bapak atau ibu? Kadang-kadang kita nih sama-sama tahu mengalah itu baik, tapi waktu bertengkar dua-dua tidak mau mengalah. Malam papa tidur di kebun dengan ular. Kalau terpaksa tidur sama-sama, papa hadap kiri, mama hadap. Bicara kok tidak? Tidak. Bangun pagi mama tetap buat kopi tapi tidak pi antar. Mama panggil anak kecil terus mama bilang begini, lo antar kasih papa Papa terima kopi di ruang tamu, papa bilang mama yang suruh kan. Terus ini anak dari ruang tamu datang, dia punya mama panggil, papa bilang apa? Untung itu anak bilang, kenapa kamu dua tidak ngomong langsung, kok harus lewat? Kalau kita bertengkar, masalah kita ada pada komunikasi. Makanya kalau komunikasi tidak beres dalam rumah tangga, kita sangat tidak bijaksana. Ingat, tidak ada hal yang tidak bisa terselesaikan dari sebuah komunikasi yang baik. Saya mau tanya, ibu-ibu dong, waktu urus acara puncak hari ini ada masalah di mengurus itu kok tidak? Ada kok tidak? Tidak ada. Berarti ibu-ibu dong dia begini. Ada kok tidak di panitia? Kan dia pun soal cara kita mengkomunikasikan kan? Maksud benar, cara mengkomunikasikan salah jadi masalah. Betapa sentralnya komunikasi dalam rumah tangga. Kalau tidak saudara-saudara, kita kacau, tiap hari kacau. Bahkan tidak beres. Apalagi bapak-bapak dan mama-mama tahu. Ada teori bilang begini. Laki-laki melihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Laki-laki melihat, tapi perempuan melihat. Maksudnya begini, kami suami-suami, kami bapak-bapak ini kalau duduk sama-sama, tiba-tiba ada perempuan cantik satu masuk, itu serempak kami punya kepala akan begini. Tapi kalau lihat begitu, istri ada di sebelah dan lihat begitu akan jadi masalah. Perempuan cantik itu masuk, kami pun kepala tetap. Hanya mata yang ikut. Laki-laki melihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Ibu-ibu perempuan duduk sama-sama begini, ada laki-laki ganteng satu masuk, biasa-biasa saja, tidak istir, ringan, standar. Tapi jangan coba-coba yang masuk itu perempuan. Jangan coba-coba yang masuk itu ibu-ibu. Rok agak pendek, tas agak besar, sepatu agak tinggi. Saudara lihat ibu-ibu punya siku sama bibir. Untuk mengkomunikasikan maksud kepada teman di sebelah, dia pakai siku, dia begini. Dari sebelah lihat dia pakai bibir bilang, di sini ada itu ibu-ibu. Dorang yang di sini atau yang di sini? Kadang-kadang tiga, satu, dua,
Saudara bisa bayangkan tuh, mau jadi apa kalau kita tidak terbiasa dengan komunikasi dan mengkomunikasikan dengan baik. Belajarnya di mana? Meja makan, tidak di tempat lain. Meja makan, pelajaran terbaik di meja makan. Sudah berapa? 3. 1 di meja makan, 2 di meja makan, 3 di meja makan, 4. Saya mau tanya, kalau ikan tinggal 2 tapi orang ada 4, bapak, mama, anak 2 orang, ikan tinggal 2, siapa yang makan? Siapa yang makan? Siapa yang makan? Oke, tidak ada jawaban yang salah ya. Ikan tinggal 2, orang ada 4. Mau bagi supaya 4 dapat, tidak ada masalah. Mau kasih anak saja yang makan, tidak ada masalah. Apakah bapak sakit jadi bapak ambil 2-2, tidak ada masalah. Mama yang goreng jadi mama dapat 1, kami 3 bagi 1, tidak ada masalah. Tapi apa? Di meja makan itu kita belajar ingat orang lain. Di meja makan kita belajar apa? Bijaksana sekali kalau suami ingat istri, istri ingat suami, orang tua ingat anak, anak ingat orang tua. Itu bijaksana, itu bahagia. Ibu-ibu kalau suami tidak ingat ibu-ibu dong senang, bikin pengucapan syukur. Kan harus kasih tahu kita pun suami dong. Ini suami dong juga satu ini dapat uang 100.000, 20 dorang beli rokok, tinggal berapa? 80 orang masih ambil lagi 30, katanya jaga-jaga. Tinggal berapa? Ini 50 ini kasih di ibu dengan sejumlah catatan. Wih, itu tidak ingat ini. Belajar ingat toh, ingat istri dong. Kalau papa jalan keluar terus istri bilang, "Pak, jangan lupa beli lipstik." Beli. Jangan mama bilang, "Papa tolong beli lipstik." Terus sudah, mama makan sirip pinang saja. Kan kasihan itu tuh. Belajar ingat. Kenapa ini serius? Bayangkan di meja makan, kalau papa dikasih kesempatan ambil makanan duluan, lantas dia ambil tuh, lupa kalau ada orang di belakang. Kasihan kan yang di belakang. Saya mau tanya saudara, di Palu nih kalau ada acara pesta begitu di rumah-rumah, pernah kau tidak alami satu keadaan di mana yang datang ke belakang itu hanya dapat kuah kosong? Itu pernah alami? Pernah kau tidak? Persoalannya kan ada di orang depan kan. Orang depan itu tidak tahu kalau yang dari belakang itu juga manusia, mereka juga butuh makanan, kan harusnya begitu. Nah, ingat orang. Ada orang tertentu saudara-saudara baru beli tape 1, mungkin di kota kurang di kampung itu baru beli tape 1, putar sampai jam 3 subuh. Orang kasih tahu, om kasih kecil tape sedikit dulu. Kenapa? Ada bayi 1 sakit di sebelah. Kasih tahu dia ada tambah 2.000 di sapu tape. Hidup tidak ingat orang betul. Jangan ingat orang lain. Kita punya anak-anak muda dong, ini justru kadang-kadang saya heran dan dorang. Motor itu pabrik pakai sistem komputer. Orang yang kerja di pabrik juga pintar-pintar. Dorang tahu memang bagaimana taruh ini barang-barang, gas, rem, speedometer, ban, velg, itu pakai hitungan yang bagus. Kita punya anak-anak yang tidak lulus semua mata pelajaran ini. Dorang juga reparasi motor. Akhirnya motor bunyi seperti orang gila. Wah. Bayangkan kalau di satu kompleks itu ada anak-anak lewat di motor. Wah. Itu orang doa hanya 1. Coba mati baik. Orang tua berdoa untuk keberhasilan, kesuksesan. Tapi gara-gara tidak ingat orang lain, orang menginginkan kecelakaan. Nah, jangan. Itu dulu. Nanti saya lanjutkan di bagian terakhir. Saya melayani di Sabu 5 tahun.
Di Sabu tuh kita biasa makan di Amukelaga. Amukelaga tuh rumah dek. Mau naik tuh lepas sepatu, lepas sendal, kita duduk bersila di atas dan makan. Tiap hari. Setiap pulang kampung lihat papa mama kami makan di meja makan. Karena tiap hari di Sabu angkat kaki begitu, maka ada kecenderungan saya mau angkat kaki begini. Setiap kali angkat kaki lutut lewat sedikit dari meja makan, papa lihat saya lutut, papa bilang, engkau punya lutut, punya bagus lagi. Kami makan sambil bicara, tapi kalau makanan masih penuh di mulut kami paksa bicara, papa selalu bilang, makanan dari mana, suara dari mana? Karena itu berulang beberapa kali membuat saya mengerti, di meja makan itu kita belajar etika dan moral. Di meja makan. Rumah tangga yang tidak tahu etika dan moral itu tidak bijaksana. Semua rumah tangga itu bertengkar. Saya pun teman-teman yang biasa meditasi bilang saya, Pak Pendeta, kok masa sama istri bertengkar? Orang macam kami tidak pernah bertengkar. Saya bilang iya, karena engkau tinggal di hutan. Karena engkau di hutan, pohon mana kas tersinggung engkau? Tinggal dengan istri suami ini, woi. Yang ada etika, moral, dia tahu cara bagaimana bertengkar. Biasanya yang tidak tahu etika moral itu yang sembarang. Mari kita lihat. Saya mau tanya ibu-ibu sekarang. Ibu-ibu, melahirkan itu sakit kok tidak? Sakit kok tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Waktu ibu sakit melahirkan itu kami bapak-bapak hanya dari luar taruh tangan di kepala baru bilang Yesus, tapi tidak tolong. Bukan saja itu, kadang-kadang sambil taruh tangan kepala dia bilang Yesus, dia bayangkan ini anak muka kayak siapa ini, sakit. Tapi saudara lihat, anak-anak punya jam tidur, itu ibu-ibu punya jam bangun, bapak-bapak punya jam bangun. Orang tua punya jam tidur, anak-anak punya jam bangun. Amin. Hampir-hampir orang tua tidak tidur gara-gara anak-anak. Jam 3 subuh juga masih ada orang tua gendong, goyang-goyang. Pernah alami itu? Sudah dalam keadaan sempoyongan karena tidak tidur, seringkali ibu-ibu dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya seringkali ibu-ibu punya lagu itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobok digigit, padahal justru kalau anak bobok itu baru nyamuk gigit. Kalau anak lari-lari, nyamuk mana mau gigit dia, kan tidak ada. Tapi sudahlah ibu. Ibu-ibu ajar anak-anak, ibu-ibu bapak-bapak ajar anak-anak bicara itu satu-satu suku kata. Ma, pa. Tapi sayang, ketika anak-anak mulai tumbuh besar dan bisa bicara, ada suka bicara sama papa mama? Ada suka? Orang tua ajar anak jalan tuh satu-satu langkah, pegang di tangan, kalau di Kupang selalu bilang ta te, itu jalan belakang itu. Tapi sayang, ketika anak-anak mulai dewasa dan bisa jalan sendiri, lagi suka jalan sama papa mama? Tidak. Orang tua punya ekspektasi besar bagi anak-anak, harapan mereka besar. Orang tua bilang kepada anak-anak, anak-anak, asal kamu mau sekolah tinggi biar kami ikat perut, tidak apa-apa. Betul. Orang tua kalau sampai bicara bilang ikat perut itu bukan berarti orang mau pakai stagen. Tapi orang tua bilang ikat perut itu dorong utang bagi anak-anak. Utang beli handphone, utang beli motor, utang kuliah. Kirim itu anak dong sekolah di Surabaya, ada telepon papa mama dorang. Ada telepon. Dorang biasa telepon pada waktu. Pada waktu? Tahu juga. Itu jam 5 subuh, mama pu HP subuhnya ting ning ning ting ning ning ting ning.
Terus mama ambil, "Shalom kak." "Iya shalom mama." "Mama ada baik-baik kok." "Iya." "Kenapa?" "Tadi malam kakak ada mimpi mama." Pas dia bilang kakak mimpi mama, mama langsung bilang, "Kakak mau berapa nak omong kakak." Lanjut, saudara lihat, kasih tahu anak-anak itu, waktu mereka kecil dan mereka pilek, orang tua tidak pernah pakai tisu. Kadang-kadang langsung hisap dari mulut, dari hidungnya. Betul atau tidak? Ketika mereka buang air, orang tua tidak pernah pakai alas apapun, dengan tangan langsung. Betul? Sekarang ketika orang tua sudah tua, sakit-sakitan, ada anak urus anak orang tuanya. Ibu-ibu yang duduk di sini masih ada yang orang tuanya masih hidup, masih sering telepon. Dulu mereka bukan orang-orang kaya, mereka hanya punya satu kamar, punya tempat tidur yang besar, kasih tidur kita 5, 6, 7, 8 orang sama-sama di situ. Dan hari ini rumah tua di mana kita dibesarkan kosong, tinggal mereka sendiri. Tinggal foto-foto dari anak-anak itu yang ditaruh di sini. Pendeta datang tanya, "Yang ini siapa?" "Ini saya anak pertama, dia di Palu, tidak pernah lihat saya ini." Memang begitu. Saudara, saya membaca 1-2 catatan harian, diari dari 1-2 ibu yang menulis ketika anak-anaknya sakit, dia menulis, "Tuhan, kalau Tuhan berkenan, jangan dia yang sakit, biar mama yang sakit." Orang tua melahirkan kita banyak-banyak, tapi tidak pernah titip kita di siapapun, tidak pernah. Tapi per hari ini ketika anak-anak yang banyak mulai sukses, dorang bisa sepakat titip orang tua di mana? Panti jompo. Saya mau kasih tahu saudara, kalau ada yang rencana titip atau sudah titip, kasih keluar sudah, batal. Karena hari ini kita titip orang tua, besok-besok anak-anak kita titip kembali kita. Hidup ini hanya tukar siapa titip siapa saja. Saudara, orang tua dorang selalu menginginkan yang terbaik. Kadang-kadang dulu mereka cerewet, tapi sekarang mereka tidak lagi bisa bicara. Kerinduan terbesar dari orang tua itu hanya menikah orang baik-baik ya. Ingat kamu kakak adik jangan bertengkar. Kan itu yang mereka rindukan. Tapi kita mulai jarang pergi lihat dorang. Waktu mereka sakit baru tiba-tiba kita sampai. Sertifikat. Kan kasihan orang itu. Kerinduan terbesar orang tua adalah berkumpul kembali dengan orang-orang yang dicintainya. Tapi sayang tinggal orang dua, satu mati kasih tinggal satu. Aduh, sulitlah ini hidup. Anak-anak sudah jarang telepon. Bolehkah saya izin bertanya pada yang muda-muda sedikit? Kak, berapa bersaudara? 3. Kakak anaknya berapa? Anaknya berapa? Anak pertama. Kak anak berapa bersaudara? 4. Anaknya berapa? 2. Masing-masing kita pikir kita berapa bersaudara. Saya mau kasih tahu. Ibu bisa membesarkan kakak 3 orang, bisa membesarkan kakak 4 orang. Tapi belum tentu ketika kakak 3 orang sukses, kakak 4 orang sukses, bisa urus mama yang hanya 1 orang. Belum tentu. Bahkan sekedar mau melihat mereka mesti izin pada suami. Itu pun kalau dia mau. Sekedar kita mau kasih dia uang sedikit. Orang tua itu kalau dapat uang dari anak-anak senang sekali, bukan karena dia tidak punya pensiun, tapi dia rasa berharga. Sekedar kita mau kasih itu saja kita bisa sembunyi. Kok jadi sedih ya? Kita menyanyi satu lagu. Ini lagu
lagu dunia, tapi biar kita menyanyi di ibadah tidak apa-apalah. Saya bertanggung jawab. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya. Coba kita menyanyi ulang sambil bayangkan menantu punya muka. Ingat-ingat dong punya wajah menantu dong itu. Saudara kok tidak tega ya membayangkan? Kasih kepada siapa? Sampai kapan? Hanya apa? Harap kembali kok tidak? Seperti apa? Itu lagu tuh masih berlaku kah bagi ibu-ibu masa kini? Ada telepon orang tua kok? Ibu-ibu dulu itu ketika anak sakit itu dia langsung ambil air hangat, kompres itu. Ibu-ibu sekarang anak sakit orang foto. Tak. Terus mereka upload baru tulis, Dede sakit. Cepat sembuh ya. Mama sayang Dede. Habis itu Dede punya foto satu, dia punya mama pun 30. Lalu saya tanya, masih berlaku kah itu lagu? Ibu-ibu sekarang masih jujur kah? Saya urus beberapa persoalan rumah tangga di mana ibu-ibu hanya karena mau penampilan dan bersaing dengan teman-teman yang lain. Dia utang di koperasi untuk penampilan tapi tidak kasih tahu suami. Bayangkan kalau suami tidak tahu tapi petugas koperasi tahu. Itu aneh. Di Palu sini ada itu ibu. Salamnya itu petugas koperasi. Saudara, kalau itu saudara lakukan sama kasih saudara, Tuhan tidak pernah menjanjikan lautan tenang. Bukan laut kalau tidak ada gelombang. Air yang tidak ada gelombang itu dia bernama apa? Aqua. Itu tidak ada gelombang. Tuhan janji, aku akan memberikan kepadamu kekuatan ketika engkau ada di tengah-tengah badai. Dia menjanjikan. Jadi soal bukan soal, cara kita menangani soal yang jadi soal. Ada satu waktu kan Tuhan Yesus begini, barang siapa percaya kepadaku melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Berarti Tuhan Yesus buat apa dia melakukan itu? Ada satu waktu Yesus urus seorang perempuan berzina yang tertangkap. Hukum setempat mengatakan dia harus dilempar dengan batu sampai mati. Tuhan Yesus bilang begini, siapa yang merasa diri tidak berdosa silakan angkat batu dan lempar duluan. Ada yang lempar, mereka pulang. Tuhan Yesus bilang begini, dorang di mana? Dorang supulang Papa. Engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ketika Yesus bilang pergi dan jangan berbuat dosa lagi, Tuhan Yesus tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Tetapi kepada perempuan pendosa ini Tuhan Yesus beri kesempatan baru. Bahwa masa lalu tidak bisa dirubah, tapi sekarang masa depan bisa dirancang di dalam nama Tuhan. Pertanyaannya adalah, suami-suami, kalau satu saat ketahuan istrimu berselingkuh dengan teman kantor, bisa uruskah pakai cara Yesus? Bilang kepada istri, Mama
pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu banyak suami yang pergilah dan jangan pulang lagi. Saya mau tanya ibu-ibu, kalau satu saat ketahuan suami berselingkuh dengan teman kantor, bisa uruskah pakai cara Yesus? Cari suami terus bilang, papa pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pasti papa bilang, puji Tuhan. Banyak ibu-ibu tidak begitu. Ketika tahu suaminya berselingkuh, dia pakai bahasa Kupang, dia berdiri di pintu baru dia bilang, lu kira lu sendiri yang bisa? Jangan lihat umur 40 tahun begini papa, berapa yang kecewa. Kalau begini kita gagal membangun. Pelajaran-pelajaran ini saudara, kita tidak dapatkan di luar. Alkitab mengajarkan kita pada hal-hal yang sederhana, kita temukan cukup di meja makan. Jadi ingat, jangan lupa ya, pulang makan sama-sama. Pak Pendeta, istri saya di tempat lain, suami saya di tempat lain. Yo, saya punya satu kisah kecil. Saya melayani di Sabu. Ada seorang bendahara gereja, istrinya tinggal di Kupang, dia tinggal di Sabu. Kita butuh pakai kapal feri itu 14 jam baru sampai. Satu saat saya bertamu ke dia pas makan siang. Saya sampai sana, dia sementara makan nasi dari beras yang lebih cocok dikasih ke ayam karena pecah-pecah dan beras itu rusak. Saya marah dia. Saya panggil dia, kakak, kalau tidak ada beras ambil di pasturi. Saya tidak makan kalau habis itu beras. Saya tidak mau kalau kita sama-sama begini, kakak makan begitu baru saya makan. Dia bilang, Pak Pendeta duduk dulu. Saya bilang, tapi saya tidak suka begini. Dia bilang, Pak Pendeta mau makan. Saya tidak makan, bukan karena itu. Kalau mau makan itu, dia bilang, Bapak duduk dulu. Duduk. Saya duduk. Datang dia cabut dia punya dompet, dia buang di sabun depan di atas meja. Saya lihat dia punya uang banyak di dalam dompet. Rupa-rupanya mungkin dia baru terima gaji. Dia bilang, Pak Pendeta, saya punya uang banyak tuh. Saya bisa beli beras yang sangat mahal. Apalagi saya sendiri di sini. Tapi kenapa Bapak lihat saya makan beras? Kenapa? Karena istri saya dengan 2 orang anak saya di Kupang sementara makan dari beras segini. Tidak ada transportasi karena badai, karena itu saya tidak bisa kirim kasih mereka uang. Mereka makan beras ini. Tidak adil bagi saya kalau saya makan beras yang bagus dan istri saya makan beras ini. Tidak adil. Saya tanya, bagaimana lu tahu kalau makan beras begini? Pak, ini telepon ini ada untuk apa? Saya mau ke stop Pak, dia bilang. Kami bukan saja bertelepon. Setiap kali kami makan, kami berdoa bersama-sama. Dia tinggal di Kupang, saya tinggal di sini. Setiap kali mau makan, kami doa sama-sama. Itu waktu HP masih Nokia 3315. Apalagi yang sudah bisa video call. Harusnya kita lebih hebat. Mestinya tidak ada alasan untuk sesuatu yang baik. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, mensyukuri firman hari ini. Bapa di surga, terima kasih banyak. Tuhan terlalu baik bagi kami, mengajarkan kepada kami maksud-maksud. Biar itu pun yang akan terjadi di tengah-tengah keluarga kami. Firman-Mu biarlah menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Satu hal yang kami percaya, kalau Tuhan di dalam kami dan kami dalam Tuhan, benih-benih firman ini akan bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin.